Sebanyak 10 partai politik gagal ke Senayan dengan total suara 17,3 juta pemilih. Sementara 8 partai besar lolos ambang batas parlemen. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu legislatif 2024. Sebanyak 8 partai dinyatakan lolos batas ambang parlemen 4% dan lolos ke Senayan. Ke-8 parpol yang lolos batas ambang parlemen 4% diantaranya, PDI Perjuangan memenangi Pileg 2024 meraih 26,3 juta suara atau 16,72%. Di peringkat kedua, Partai Golkar yang meraup 23,2 juta suara atau 15,29%. Peringkat ketiga, Partai Gerindra yang meraih 20 juta suara atau 13,22%. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa di posisi keempat dengan 16,1 juta suara atau 10,62%. Di peringkat kelima ada Partai Nasdem yang mendapat 14,6 juta suara atau 9,66%. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera 12,7 juta suara atau 8,42%. Partai Demokrat di posisi ketujuh dengan perolehan 11,2 juta suara atau 7,43%. Yang terakhir di peringkat ke-8, Partai Amanat Nasional yang mendapat 10,9 juta suara atau 7,42%. Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 harus keluar dari kursi parlemen karena perolehan suara tidak sampai 4%, yakni 3,87% atau 5,8 juta suara. Hasil ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dengan total keseluruhan 151.796.631 suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemenangan nasional Ganjar Mahfud sepakat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024 yang dinilai mengandung kecurangan dari hulu ke hilir. Diduga kecurangan pemilu diantaranya terjadi melalui Sirekap KPU serta sejak mulai penghitungan suara di mana perubahan TPS menjadi signifikan. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of. Pemirsa, tim hukum Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu. Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan.
Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar, karena proses dan hasil sama pentingnya. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Tim hukum Anies Mohaimin mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dengan alasan banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang relawan Anies Mohaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Joko Widodo mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu terkait hasil pemilu 2024 yang sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu.